Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Pengajian yang pertama pada menyatakan keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada pengajian yang pertama kita akan membahas masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk. Maksudnya dengan barang-barang yang menuntun ianya barang kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum, wal furqan, dan daripada barang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Berarti di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Itu merupakan salah satu keutamaan bulan suci Ramadan, bahwa Allah menurunkan di dalam bulan suci Ramadan berupa Al-Quranul Karim. Kemudian wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa gembira. Maksud gembira di sini dengan kedatangan bulan Ramadan, maksud gembira di sini ialah ingin memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang telah terdahulu. Di bulan yang penuh berkah ini, ia ingin bertaubat kepada Allah, ingin memperbaiki diri dari semua kesalahan-kesalahannya. Haraballahu jasadahu ala nira. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi orang tersebut neraka. Kekal. Berarti tiberangkat mantang yang merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, artinya ingin memperbaiki diri daripada kesalahan-kesalahan yang telah terdahulu. Haramallahu jasadahu ala nira. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya untuk masuk di semua neraka. Kemudian di dalam kitab Al-Hayati disebutkan sebuah riwayat bahwa suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam diturunkan bertepatan pada malam pertama bulan Ramadan. Geputra suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam li Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan bak malam pun bulan Ramadan. Ya, kengga. Ma oleh keputra suhuf Nabiullah Ibrahim li Allah Ta'ala, kemudian geputra kitab Taurat kepada Nabiullah Musa
pula di dalam bulan suci Ramadan. Pajan man suhuf Nabiullah Ibrahim pada malam pertama. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam pada malam ke-6 bulan Ramadan. Pada malam ke-6 bulan Ramadan. Ya, kenggal kan? Berarti keputusan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan malam yang ke-6 Ramadan. Menjarak antara suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, jarak selangnya adalah 700 tahun. Berarti jarak antara suhuf Nabiullah Ibrahim dan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa 700 tahun. Berarti jarak 700 tahun antara suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa. Kemudian kitab Zabur pada malam ke-12 bulan suci Ramadan. Ya, berarti oleh keputusan Taurat, oleh keputusan suhuf Ibrahim bak malam yang pertama Ramadan, keputusan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa bak malam yang ke-6 Ramadan, kemudian keputusan kitab Zabur kepada Nabi Daud, kepada Nabiullah Daud, keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitab Zabur kepada Nabiullah Daud. Malam kepada malam ke-12 Ramadan. Pula keputusan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud pada bulan suci Ramadan, bertepatan pada malam yang ke-12 Ramadan. Nah, sementara jarak selang antara kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Musa dan kitab Taurat, selang antara kitab Zabur dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa berarti selang di 500 tahun. Keputusan suhuf Nabiullah Ibrahim, keputusan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa, keputusan kitab Zabur kepada Nabiullah Daud. Jarak antara kitab Zabur dan kitab Taurat jaraknya adalah 500 tahun. Kengkal. Kemudian kitab Injil pada malam ke-18 bulan Ramadan. Kitab Injil yang keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa berarti keputusan oleh Allah taala pula dalam bulan Ramadan. Malam kepada keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil kepada Nabiullah Isa bertepatan malam ke-18 bulan suci Ramadan. Ya, jarak antara kitab Zabur yang diputarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Daud dan jarak dengan kitab Injil yang diputarkan kepada Nabiullah Isa, jaraknya berarti 200 selang 1200 tahun, terlebih 200 tahun. Keputusan antara kitab Zabur dan kitab Injil jarak selangnya berarti 1200 tahun. Kemudian yang terakhir keputusan kitab yaitu kitab suci Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Muhammad SAW bak malam ke-27 Ramadan. Ya, berarti oleh keputusan kitab Injil kepada Nabiullah Isa, terakhir keputusan kitab suci Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW bertepatan bak malam yang ke-27 bulan Ramadan. Ya, enggak menjarak kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pada jarak selangki berarti 620 tahun. Jarak antara kitab Injil dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah berarti selang di 620 tahun. Ya, benar tersebut di dalam kitab Al-Hayati. Ya,
Jadi semoga di dalam bulan yang sangat penuh berkah ini, dalam bulan yang sangat mulianya, mudah-mudahan gedanya bertermasuk orang-orang yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga gedanya berbandung termasuk orang-orang yang dipatau dalam neraka. Termasuk. Tapi wajib termasuk gedanya orang-orang yang lebih detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Titir berupa la'allakum tattaqun, yang menjadi kesimpulan yang bahwa salah satu keutamaan bulan suci Ramadan bahwa di dalam bulan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman gedaya umat manusia, sebagai petunjuk RTG yang menuntun gedaya kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum dan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, kesimpulannya barang siapa yang gembira RTG ingin memperbaiki dirinya daripada kesalahan-kesalahan yang telah terdahulu, maka mengharamkan bagi jasadnya untuk masuk di semua neraka. Gepaharam oleh Allah Subhanahu wa taala jasad katanya untuk tamam dalam neraka. Ya, kegak. Moga-moga di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ibadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan berjihad katanya kepada orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Yang benar kajian oleh untuk urutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.